kali Allah bangkitkan dari kubur, Nabi mengatakan fa'akunu awwalu man tanshaqqu anul ard. Aku adalah manusia yang pertama keluar dari kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah Nabi Muhammad keluar dari kuburan, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama keluar dari kuburan. Jadi umat yang pertama keluar dari kuburan menuju padang mahsyar adalah umatnya Rasulullah, dan umat Nabi Muhammad yang pertama mengalami hisab, dan umat Nabi Muhammad yang pertama meminum telaga Kautsar, dan umat Nabi Muhammad yang pertama menyeberangi jembatan, dan umat Nabi Muhammad pula yang pertama masuk ke dalam. Maka Nabi mengatakan dalam hadis sahih, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang terakhir, tapi di hari kiamat Allah utamakan. Bisa dipahami nggak nih? Yang pertama umat umur Nabi Muhammad, dan yang kedua Nabi Muhammad umatnya posisinya ada di, ya Allah barusan banget mudahkan ya Allah, adanya di Ibu sehat semuanya. Wahai Bayu, ulangin. Yang pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad umurnya, tapi yang kedua keistimewaan umat Nabi Muhammad adanya di akhir zaman, tapi di hari kiamat Allah utamakan atau dahulu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, meskipun belakangan sorganya duluan. Amin kan dong? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semuanya, siang ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita nikmat iman, Allah panjangkan dan berkahi usia kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan, keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa catatan, yang ingin mencatat di handphonenya, di catatannya silakan. Jam 1:10 tadi kita mulai ya. Sekarang siapkan catatannya insya Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki umat yang umurnya beda sama umat-umat lainnya. Benar apa enggak nih? Kalau umat-umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, tapi kalau umat terdahulu usianya panjang-panjang. Jadi Bapak Ibu yang depan saya, pilihnya dikasih umur panjang atau pendek? Kok nggak ada yang jawab ini ya? Umat terdahulu usianya panjang-panjang, umat Nabi Muhammad usianya apa tadi? Pendek. Jadi pilih usia panjang atau pendek? Nah, yang pertama keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi Muhammad meninggalnya di usia 63. Beliau dapat wahyu usia 40, dakwah di Mekah selama
13 tahun, dakwah di Madinah selama 10 tahun. Totalnya dakwah Nabi Muhammad sebanyak 23 tahun. Berarti umur umat Nabi Muhammad kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan beliau mengatakan wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan usia yang di atas 70 lebih sedikit ketimbang usia umur umat Nabi Muhammad yang di bawah 70. Yang hadir pada siang ini umumnya banyakkan di atas 70 apa di bawah 70. Tapi ada juga yang di atas 70. Bisa tahu dari mana? Saya lihat dari posisi duduknya, ya. Maka kelihatan usia yang di atas berapa tadi? 70. Berarti Nabi Muhammad umurnya, usia umatnya pendek. Usia Nabi terdahulu dari Quran, suratnya 29. Nama suratnya Al-Ankabut, ayatnya 14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah berikan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya selama 1000 kurang 50. Berapa 1000 kurang 50? Berapa jawab? 900. Berarti kalau begitu usia dakwahnya Nabi Nuh, lama dakwahnya sebanyak 950 tahun. Tapi umurnya umat Nabi Nuh enggak segitu. Dakwahnya aja 950, maka umurnya nambah apa kurang? Nambah. Nabi Muhammad meninggalnya usia 63. Dakwahnya sebanyak 23 tahun. Apakah meninggalnya 23? Tidak, 63. Berarti nambahnya berapa tahun? 40. Begitu pula Nabi Nuh. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, usia dakwah Nabi Nuh 950 tahun, tapi usianya ditambah lagi 100 tahun, jadilah 1050 tahun. Dan kalau begitu kita bisa simpulkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya di Quran suratnya sesuai dengan nama nabinya yaitu Nuh, ayatnya ke-7, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Sini dulu. Setiap Nabi Nuh berdakwah, umatnya memasukkan jari-jari tangannya ke telinganya. Gini nih, tuh. Kalau bahasa cepeteknya ditekep kupingnya. Diapain tadi? Ditutup. Ibu saya bicara nih, ibu begini deh, nggak dengar ucapan saya. Jadi Nabi Nuh umatnya nggak mau dengar ucapan Nabi Nuh. Padahal dakwahnya berapa tadi? 950 tahun. Yang kedua apa Ustadz? Ketika Nabi Nuh berdakwah, sini dah. Ini baju umatnya Nabi Nuh dinaikkan ke atas dan kemudian ditutup ke mukanya. Kalau saya naikin baju saya, ibu ngelihat kaos dalam saya. Makanya sampai sini doangan. Setelah itu ditutupkan kemana nih? Ke muka. Berarti kalau begitu umatnya Nabi Nuh bukan hanya nggak mau dengar, tapi juga nggak mau melihat. Padahal dakwahnya selama berapa tahun? Masya Allah, makanya Nabi Nuh ini Nabi yang dapat julukan Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang tingkat kesabarannya sungguh luar biasa. Bahkan ada banyak pendapat ulama, umatnya yang beriman hanya sebanyak 70 orang saja. Ya Allah, makanya dakwah itu harus banyak sabar. Bisa dipahami ya? Ustadz juga nggak boleh ambekan, nggak boleh baperan, nggak boleh emosian. Ada nggak Ustadz lagi tausiah duduknya nyender di tiang, kakinya belonjor? Ada. Ustadz nggak boleh baperan. Ada nggak Ustadz lagi tausiah jamaahnya WA-an mainkan handphone dengan luar sana? Ada nggak? Ada. Nggak boleh baperan.
Nabi Nuh aja ditutup telinganya umatnya dan nggak mau apa melihat. Ada nggak Ustadz lagi tausiah dia sembunyi-sembunyi ngemil kacang atau snack? Ada. Di mana Ustadz di sini? Tapi Ustadznya nggak boleh baperan. Silakan blonjor, tapi di Cililitan ada yang meninggal sedang pengajian duduknya blonjor. Khawatir kalau seandainya makan, hati-hati giginya ada yang ini, ada yang itu ya. Makanya kalau begitu dakwah ini harus banyak. Berapa tadi usia Nabi Nuh? Masa dakwahnya? Sedangkan umur umat Nabi Muhammad meninggalnya. Tapi jangan berkecil hati, silakan dicatat di handphone, di catatannya, suratnya nomor 6, ayatnya 160. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Ada. Yang mana dia orangnya? Apa yang terjadi di ayat itu Ustadz? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sama-sama. Siapa yang berbuat kebaikan, pahalanya Allah lipat gandakan menjadi berapa? Udah, ibu nggak usah lihat Quran dan handphone. Catat aja ayat dan suratnya. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? Kalau begitu kita puasa Ayyamul Bid berapa hari? Maka 3 hari 3 dikali 10 sama dengan, maka kita puasa Ayyamul Bid sebanyak 3 hari, sebenarnya Allah berikan kita pahala seperti berpuasa sebanyak 30 hari atau 1 bulan. Dan itu hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Pendek-pendek usianya tapi berkualitas. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? Dan gak ada umat-umat yang lain seperti itu. Yang berikutnya, puasa Ramadan kemarin berapa lama ibu bapak? 30 hari. 30 dikali 10 sama dengan 300. 300 hari itu sama dengan berapa bulan? 10 bulan. Maka ditambah 6 hari Syawal, 6 dikali 10 sama dengan 60, maka 360 hitungan dalam kalender Hijriah sebanyak 1 tahun. Maka puasa Ramadan ditambah puasa Syawal sebanyak, seperti berpuasa sebanyak 1 tahun. Dan itu hanya dimiliki oleh umatnya. Pendek-pendek berkualitas. Sesuai arahan tangan saya. Sama-sama dong. Kalau yang dulu panjang-panjang tapi tidak ada kelipat gandaan pahalanya dan hanya dimiliki oleh umat Rasul. Pilih mana? Umur panjang enggak berkualitas, umur pendek berkualitas. Pilihnya umur sehari semalam sholat berapa lama? Mudahkan ya Allah. Sehari semalam sholat wajib berapa waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Awalnya berapa waktu? 50 waktu. Sehari semalam berapa jam? 1 jam berapa menit? 24 jam dikali 60 menit. Nggak usah ngitung pakai kalkulator, saya udah ngitung di rumah. 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Jadi kalau ada yang tanya dalam sehari semalam berapa menit? Jawabannya 1440 menit. Berapa sholat pertama kali? Maka 1440 dibagi 50 waktu sama dengan 28 menit, 8 detik. Maka setiap hampir kurang lebih 28 menit, 8 detik kita ngapain? Jam 1 ceramah, setengah 2 berhenti sholat. Setelah itu terusin lagi ceramah, jam 2 berhenti, ngapain? Saya tanya, ribet apa enggak? Apalagi pengantin baru. Dan Allah ringankan menjadi berapa waktu? Setiap kebaikan Allah lipat gandakan berapa? Maka 5 dikali 10,
maka kita mengerjakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tanpa kita sadari pahalanya seperti mengerjakan sholat sebanyak. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi, dan itu hanya dimiliki oleh Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi sholat 5 waktu seperti 50 waktu bu pahalanya, karena dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Umat-umat terdahulu nggak ngalamin kayak begini. Nyambung apa nggak nih semuanya? Nah, nggak cukup sampai di situ. Suratnya 97. 97. Inna anzalnahu, sama-sama dong. Inna anzalnahu wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min, satu malam lebih baik ketimbang, sini barang-barang tidak tulis dulu, tidak lihat Quran dan handphone. Satu malam lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan. Maka ulama menyatakan malam itu mulainya maghrib sampai azan subuh. Maka barang siapa yang maghribnya berjamaah, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar itu. Maka sholat maghribnya berjamaah, pahalanya seperti sholat maghrib lebih baik ketimbang 1000 bulan. Setahun berapa bulan? Maka 1000 dibagi 12, nggak usah ngitung, saya udah ngitung. 83 tahun, 3 bulan sekian. Kenapa pakai sekian Ustaz? Karena di kalkulator 83,33333. Maka satu malam kita beribadah, pahalanya lebih baik ketimbang ibadah selama cuman ada pada umatnya Rasulullah. Ya, umat yang lain nggak ada Lailatul Qadar, hanya dimiliki oleh umat siapa tadi? Hitung-hitungan. Orang meninggal dunia umat Nabi usia 50 tahun. Ada nggak? Apakah yang dihitung adalah 50 tahun? Enggak. Benar apa enggak ini? Bu, ada anak sholat, ada anak usia 4 tahun, enggak sholat, dosa apa enggak? Enggak dosa. Ini ehoknya kegedean. Satu. Tuh, ehoknya dikecilin dikit. Ya, bismillah. Bismillah. Sampai mana tadi? Meninggal dunia. Meninggal dunia usianya 50 tahun. Yang dihitung bukan 50 tahun. Benar apa enggak? Yang dihitungnya usia akil balik. Berapa umumnya? 12 tahun. Berapa tahun tadi umumnya? 12 tahun. Maka 50 dibagi 12 sama dengan 38 tahun. Maka dia ibadah ditulis baik apa buruknya selama berapa tahun tadi? 38 tahun. Bisa dipahami gak semuanya? Setiap tahun dia mendapatkan Lailatul, maka 38 tahun dikali 83 tahun, maka seperti beribadah sebanyak 3154 tahun. Dan itu hanya dimiliki oleh umatnya karena adanya Lailatul Qadar. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Jelas ya? Maka Nabi Muhammad usia umatnya, tapi amalannya, pahalanya dilipat. Yang kedua ada Lailatul. Sementara umat-umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar dan pahalanya tidak dilipat gandakan. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Yang kedua, keistimewaan dari umatnya siapa nih? Mbak Helva, tolong buka Quran dan handphonenya, suratnya 39, ayatnya 68. Suratnya berapa tadi? 39, ayatnya berapa? Nama suratnya apa? Az-Zumar. Silakan Mbak Helva. Suratnya 39, ayatnya berapa? 68. Silakan. Dan sangkakala pun ditiup. Dan sangkakala pun
ditiup. Sangkakala itu adalah sejenis seperti trompet berbentuk tanduk kambing yang saat ini ada di mulut malaikat Israfil. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi malaikat Israfil tidak berani langsung meniup, nunggu perintah dari siapa? Allah. Gitu ya. Ini sangkakala yang pertama ditiup. Ulangi lagi Mbak Helva. Dan sangkakala pun ditiup. Terus? Maka matilah semua makhluk Ya. yang di langit dan di bumi. Maka makhluk yang ada di langit bukan manusia. Makhluk yang ada di langit adalah para malaikat. Dalam hadis rawahu Imam At-Tirmidzi dikatakan, malaikat di atas langit sibuk dengan sujud. Dan setiap 4 jari sekali kita menemukan malaikat sedang apa? Sujud. Setiap berapa jari sekali? Nah, ini caranya Bu, ingin tahunya. Umpama ke depan dulu, ini umpama kepala malaikat sedang sujud. Ketika malaikat sedang sujud, ada 4 jari, malaikat lagi yang sedang sujud kepalanya. 4 jari itu kurang lebih 8 cm. Maka ini kepala siapa tadi nih? Ini kepala siapa ini? Sedang apa malaikat kepalanya? Maka kemudian 4 jari, ada lagi kepala malaikat yang sedang sujud. Lebih enak nih. Bismillah, bismillah. Lebih enak ya? Jadi di atas malaikat, di atas langit penuh dengan malaikat, dan mereka semuanya pada apa? Sujud. Makasih Pak Abang Ari, jazakallah khair. Apa sedang sujud? Jadi ketika tiupan sangkakala pertama ditiup, semua pada mati, yang di langit maupun yang di bumi. Teruskan lagi Mbak Helva. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kalau begitu ada makhluk yang masih hidup di saat sangkakala pertama. Udah gitu kalimatnya mereka lagi. Berarti enggak satu, lebih dari satu. Siapakah makhluk yang masih hidup di saat sangkakala pertama? Jawabannya yang niup. Benar apa enggak? Yang apa? Jangan bilang trompet dah, sangkakala gitu ya. Nah, yang niup apa tadi? Yang niup apa tadi? Sangkakala. Berarti siapakah yang makhluk masih hidup di saat sangkakala pertama ditiup? Jawabannya adalah yang niup. Malaikat Tadi kalimatnya bukannya dia, tapi mereka. Berarti ada lagi. Siapakah satu lagi yang mencabut roh? Israel. Jadi Israfil dan Israel, 2 malaikat ini yang masih di saat sangkakala pertama maka kemudian Allah mematikan 2 malaikat ini, maka yang kekal hanyalah Allah. Maka kemudian dalam satu riwayat dikatakan lillahil wahidil qahhar. Ulangi saya. Satulah Allah tunggal yang berkuasa. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Qahhar. Qahhar berkuasa, menguasai. Boleh Bu dipakai buat seseorang yang hatinya kasar dengan zikir ya Allah ya Qahhar. Atau lengkapnya la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Boleh Bu ya Allah ya Qahhar. Ya Allah ya Qahhar, lembutkan hati dia. Maka seseorang yang tadinya keras jadi lembut. Saya pernah ngamalin, tapi bukan buat orang, buat sapi PO yang dipotong ketika Idul Adha. Sapinya gelisah berontak-berontak, saya pegang palanya sebelumnya wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat, pegang ubun-ubun kepala sambil ya Allah ya Qahhar, dan zikir yang tadi itu la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul. Maka kemudian dengan izin Allah itu sapi lebih tenangan. Makanya ibu pulang pengajian suami marah-marah, peganglah ubun-ubun kepalanya sambil berzikir ya Allah ya Qahhar. Setelah itu apa yang terjadi? Siapa namanya? Saya lupa. Bayu, sehat Bayu. Ya, berarti kalau begitu lillahil wahidil, satulah Allah yang berkuasa. Maka kemudian Allah mematikan 2 malaikat tadi, yang tunggal hanyalah Allah, satu berkuasa.
puasa. Maka kemudian Allah turunkanlah air hujan. Maka kalau ada yang tanya, apakah hujan nanti ada di hari kebangkitan? Ada. Dari air hujan itulah dalam satu hadis, numbuhlah segala sesuatunya, termasuk badan manusia numbuh. Manusia semuanya hancur. Kullu ibni Adam yaqulu turab. Semua manusia pada hancur, illa kecuali ajabaz zanab, tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia bangkit. Maka dari situlah manusia bangkit melalui tulang. Maka kemudian dibangkitkan kembali makhluk yang pertama niup. Siapa? Maka diperintahkan untuk meniup yang maka dari situ saya pahami, meskipun ada pendapat 3 dan 4, saya mengatakan malaikat meniup sangkakala yang ditiup oleh malaikat ini sebanyak 2 kali. Pertama tiupan matiin dan ngancurin, kedua tiupan bangkitin. Bisa dipahami ya? Berapa kali tadi? Yang pertama tiupan, enggak, jangan matiin, matikan, mematikan dan menghancurkan. Tadi ngomongnya apa saya? Mematikan dan dan tiupan yang kedua adalah membangkitkan. Bisa dipahami ya? Nah, berapa jarak sangkakala pertama dan yang kedua ditiup? Dalam sebuah riwayat dikatakan arba'un, 40. 40, ibu nanya 40 apa? Saya bilangnya abaitu. Nanya lagi 40 hari, abaitu. Nanya lagi 40 bulan, abaitu. Nanya lagi 40 tahun, abaitu. Itulah ucapan Nabi Muhammad ketika ditanya 40 apa, selalu jawab, aku nggak jawab. Namanya abaitu, karena nggak ada wahyu yang Allah turunkan kala itu. Maka 40 ini depending, nggak ada yang tahu 40 apa jarak sangkakala pertama dan yang kedua. Yang tahu hanyalah Allah. Makanya bahasa Arab abaitu nggak mau jawab, atau Inggrisnya no. Apa tadi? Nggak, bahasa Arabnya apa? Makanya ibu diajak ke toko perhiasan sama suami, jawabannya adalah kok nggak ada yang apa itu? Jelas ya semuanya ya, bisa dipahami ya. Maka kemudian bangkitlah malaikat Israfil dan meniup sangkakala yang ketika itu maka bangkitlah manusia pertama. Yang pertama kali Allah bangkitkan dari kubur, Nabi mengatakan fa'akunu awwalu man tanshaqqu anul ard. Aku adalah manusia yang pertama keluar dari kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah Nabi Muhammad keluar dari kuburan, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama keluar dari kuburan. Jadi umat yang pertama keluar dari kuburan menuju padang mahsyar adalah umatnya Rasulullah, dan umat Nabi Muhammad yang pertama mengalami hisab, dan umat Nabi Muhammad yang pertama meminum telaga Kautsar, dan umat Nabi Muhammad yang pertama menyeberangi jembatan, dan umat Nabi Muhammad pula yang pertama masuk ke dalam. Maka Nabi mengatakan dalam hadis sahih, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang terakhir, tapi di hari kiamat Allah utamakan. Bisa dipahami nggak nih? Yang pertama umat umur Nabi Muhammad, dan yang kedua Nabi Muhammad umatnya posisinya ada di, ya Allah barusan banget mudahkan ya Allah, adanya di Ibu sehat semuanya. Wahai Bayu, ulangin. Yang pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad umurnya, tapi yang kedua keistimewaan umat Nabi Muhammad adanya di akhir zaman, tapi di hari kiamat Allah utamakan atau dahulu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, meskipun belakangan sorganya duluan. Amin kan dong? Setengah 2:10. Ya, biasa aja, jangan ngegas, biasa aja, kita teruskan lagi.
keistimewaan menjadi atau keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sini semuanya yuk. Surga, neraka. Semoga kita semua masuk ke sini. Kemana? Bu, masuk ke kelas nggak muat. Kemana masuknya tadi? Udah masuk ke dalam, mau nggak ke neraka? Ibu geleng kepala, jangan sambil merengut, senyumlah ya. Sudah masuk ke dalam, mau nggak ke neraka? Sahih Muslim nomor hadis 183. Umat Nabi Muhammad yang sudah masuk ke dalam, Allah izinkan ke Bayu nanti insya Allah surga. Aminkan. Insya Allah sudah di Bayu diizinkan Allah. Ini umpama ya. Semoga aja bilang insya Allah. Insya Bayu yang sudah masuk ke dalam, apa yang terjadi Ustaz? Fatu hari muswarahum ala nar. Pakaian dan badannya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Untuk apa ke neraka Ustaz? Akhriju man araftum, angkatlah dan pindahkan dia ke dalam surga. Dan ini hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Berapa kali Ustaz? 2 kali, ada riwayat 3 kali. Maka ambillah 3 atau 2 yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga. Ini hanya khusus umatnya bisa masuk ke dalam surga dan mengangkat yang dia kenal. Cat dikit banget, bisa nggak lebih dari 3? Bisa. Kalau dia meninggalnya, matinya mati syahid. Suratnya ke-9, ayatnya 122. Mbak Helva, berapa tadi surat tadi? 9. Suratnya ke-9. Suratnya ke berapa tadi? 9. Suratnya ke-9. Ayatnya berapa? 122. Suratnya ke-9, ayatnya 122. Silakan. Pelan-pelan ya, bacanya pelan-pelan, nanti saya potong. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Tidak seharusnya dong orang beriman semuanya pada pergi ke medan. Sekarang saya tanya ke sini dulu. Orang yang pergi ke medan perang namanya jihad. Benar apa enggak? Amalannya namanya jihad, yang perginya namanya mujahid. Kalau perempuan mujahidah. Kalau laki-laki yang banyak pergi jihad namanya mujahid. Kalau nggak salah Afghanistan ya. Benar ya? Berarti kalau begitu orang yang meninggal dunia sedang berjihad, matinya mati, jenazahnya bukan nggak dikubur, nggak dimandikan, karena matinya mati syahid karena apa tadi? Perang. Coba lihat kalimat berikutnya. Ulangin dong, tolong Mbak Helva, pelan-pelan, ulangi silakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Terus, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Di mana? Di mana memperdalamnya? Jangan semua pergi ke medan. Hendaklah di antara kita ada yang memperdalam ilmu Di mana nih? Namanya halakoh dulunya. Kita bilangnya majelis taklim. Berarti kalau begitu emang ada di ayat ini tentang kata agama. Lihat Qur'annya. Lihat Qur'annya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul liyatafaqahu. Setelah kata liyatafaqahu fit din itu artinya ilmu agama. Berarti kalau begitu ada perintah memperdalam ilmu
Berarti kalau begitu ibu dan kita semua insya Allah udah ngamalin ayat ini. Benar apa enggak ini? Berarti kalau boleh saya bilang, ibu insya Allah adalah kalau meninggal sekarang, matinya, pilih mana? Meninggal sekarang syahid atau entar-entar nggak jelas? Tapi jenazahnya dimandiin apa enggak? Astagfirullahaladzim. Ibu meninggal sekarang nih, dimandiin nggak jenazahnya? Bu, itulah orang mati syahid ada dua. Syahid karena perang, syahid karena di jalan Allah. Makanya Nabi tidak menyukai kepada sahabatnya yang mengatakan syahid hanya perang. Kalau syahid hanya perang, maka umat Nabi Muhammad yang mati syahid sedikit. Maka di jalan Allah pun meninggalnya matinya syahid. Termasuk sedang apa nih? Termasuk sedang berada di tanah suci. Meninggal dunia lagi umroh dan haji, matinya pun matinya syahid. Bedanya kalau perang jenazahnya enggak kalau meninggalnya sekarang jenazahnya dimandiin apa enggak? Maka dia meninggal dunia mati syahid, dia masuk ke dalam, kemudian diizinkan dan dia mengambil bukan 2 atau 3 orang, tapi sab'ina min aqaribi, dia mengambil 70 yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga. Berapa tadi yang diangkat? 70. Dan dia bidadarinya bukan 2. Bidadarinya kalau syahid isnatain wa sab'ina zaujah minal huril ain, bidadarinya sebanyak 72 bidadari surga. Kok ibu enggak amin? Karena ibu laki perempuan, maka dapatnya bidadara di sana ya. Bidakara. Ya udah ya, ngaji lagi ya. Ini harus dirut ya kayaknya Bayu ya. Dan kalau begitu, itulah keistimewaan umat Nabi Sallallahu alaihi. Sini semuanya bareng-bareng. Umurnya pendek, tapi yang kedua adanya di akhir zaman, tapi di hari kiamat yang ketiga sudah masuk surga, diizinkan dan memindahkan yang dia kenal, pindahkan ke dalam Allah, hanya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Suratnya ketiga, ayatnya 110. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Suratnya ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 110. Masih Mbak Helva, semoga ada berkahnya Mbak Helva. Setelah ini gantian Bayu yang baca terjemahnya. Mbak Helva dulu, silakan. Ibu tolong fokus dulu dengan terjemahannya Bu Helva, silakan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Stop dulu. Kita adalah umat yang Jadi memang Nabi Muhammad umat yang paling baik. Di Quran sendiri dijelaskan. Kenapa dikatakan yang terbaik? Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Oh, saya cari Bu tafsirnya. Ternyata dilahirkan untuk manusia. Umat Nabi Muhammad yang paling banyak memberikan manfaat. Makanya sebaik-baik orang manusia yang suka memberikan manfaat. Sini dulu yuk sama-sama. Ibu semuanya tolong fokus ya. Sebaik-baik manusia kalimatnya bukan yang rajin tahajud, bukan yang rajin ke majelis, bukan yang rajin baca Quran, bukan yang bolak-balik umroh. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan. Itu hablum minallah atau hablum minannas. Itulah yang disebut ukhrijat linnas. Manusia umat Nabi Muhammad paling banyak memberikan Karena apa? Karena Islam adalah rahmatan. Bahkan dalam diri Nabi Muhammad rahmat. Maka kasih sayang yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat yang lainnya. Dan saya yakin di antara sama ibu ada rasa sayang. Bayu sayang sama saya enggak? Wah, laki sayang sama laki. Saya meragukan nih kayaknya nih ya. Jadi kalau begitu kita ada rasa sayang karena adanya
Dan itulah umat Nabi Muhammad sering memberikan ulangi lagi, Mahelfa, dilahirkan untuk manusia. Silakan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yang dilahirkan untuk siapa tadi? Manusia. Teruskan lagi. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh. Yang makruf. Makruf. Kebaikan. 1, banyak memberikan manfaat. 2, umat Nabi Muhammad selalu mengajak kebaikan. 3, dan mencegah dari yang mungkar. 4, dan beriman kepada Allah. Inilah umat Nabi Muhammad disebut umat khairul umam, sebaik-baik umat. Sini bareng-bareng ya, sama-sama. Khairul umam. Pakai khairul umam. Kenapa umat Nabi Muhammad disebut sebaik-baik umat? Yang pertama, suka memberikan Wah, kalau melihat ulama-ulama soleh di Timur Tengah itu, Bu, kebaikannya luar biasa. Makanya saya sering banget dikasih makanan, dikasih makan ketika sedang pengajian, selesai pengajian di sana. Masya Allah, kebaikannya luar biasa. Tapi kalau di sini Ustadz dikasih makanan, kalau di sono Ustadznya yang ngasih makanan. Jadi salah yang di sono apa di sini? Sudah memberikan yang kedua mengajak yang ketiga mencegah kemung, dan yang keempat banyak beriman kepada, meskipun umat-umat yang lain itu juga bermanfaat baik akhlaknya, tapi kekurangannya mereka nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar apa enggak ini? Apalah artinya hatinya baik tapi nggak beriman, dan apalah artinya suka beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi akhlaknya tidak. Maka sebaik-baik manusia yang memberikan 4. Ulangi, umurnya bukan panjang. Saya dengar ada yang bilang panjang tadi. Umurnya, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi, dan ada malam Lailatul. Yang kedua, akhir zaman, bukan zaman. Zaman jadi zaman. Fauzan, Fauzi, Saiful, umurnya pendek, berkualitas, adanya di akhir, tapi diutamakan. Setelah masuk surga diizinkan ke mengangkat yang dia kenal sebanyak 70, kalau matinya mati. Yang keempat, Nabi Muhammad dapat predikat umatnya sebaik-baik umat. Ada berapa tadi? Suka memberikan, suka mengajak, yang ketiga mencegah, dan beriman kepada. Berapa tuh barusan? Sekarang yang keberapa? Keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah, Bayu, berikan mikrofonnya. Suratnya kedua, ayatnya 143. Ya, Al-Baqarah kedua, benar suratnya. Bayu kalau nggak salah ketemu sama saya di BSI, Bank Syariah Indonesia, benar ya? Emang tinggal di mana? Pegang mikrofonnya. Mikrofonnya dipegang. Tinggal di mana Mas Bayu? Duren 3, Pak. Duren 3 mana Pak Adi? Kalibata. Oh, Kalibata. Sebentar deh. Berarti dimanapun pengajian selalu hadir? Kebetulan kemarin pas kesini diumumin Bapak kesini, saya kesini Pak. Pas lagi sholat Jumat Pak. Ya kan bulan lalu ada. Oh, bulan kemarin saya nggak hadir ya? Jadi Pak, Ustaz tahunya tuh kemarin lagi sholat Jumat, ada pengumuman, besok ada tausiah yang isi Bapak, ya saya datang Pak. Kebetulan lagi sholat Jumat Pak. Bulan kemarin saya nggak datang ya? Kalau dari ucapan ibu katanya ibu begitu rindu sama saya. Dah, silakan. Tolong terjemahkan suratnya kedua, ayat berapa tadi? Nah, silakan.
143 apa Ustaz? Ya, 143, silakan. 143. Ya Allah, yang jempolnya ke atas ke bawah, yang telunjuknya ke atas ke bawah di handphonenya, semoga tuh jempol dan telunjuk jadi saksi di hari kiamat. Suratnya Al-Baqarah, ayatnya 143. Wahai Bayu, surat kedua 143. Angkat suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. rajim. Terus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Stop dulu. Lihat Qur'annya. Lihat Qur'annya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Benar apa enggak? Maka umat Nabi Muhammad disebut ummatan wasata. Bilang pakai bahasa Qur'annya. Ummatan. Ada banyak pendapat wasata. Yang pertama umat pertengahan, maksudnya umat yang terbaik. Kedua, umat yang paling banyak memberikan Yang ketiga, umat yang jadi saksi sesuai dengan kalimat berikutnya. Lihat yuk, silakan ulangi dari awal. Mikrofonnya dipegang aja Bayu. Dari awal silakan, ulangi dari awal. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Terus. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Sini dulu, pandangan ke depan. Agar umat Nabi Muhammad menjadi saksi. Sama-sama ya. Agar kita menjadi apa? Kan harus pakai tafsir. Maka dalam hadis rawahu Imam Al-Bukhari, nanti Nabi Nuh dan umatnya dihadapkan kepada Allah. Dan Allah mengatakan kepada umatnya Nabi. Saya ulangin ya. Ya Allah, mudahkan jamaah depan saya menjawab saya ya Allah. Saya ngomongnya terlalu kenceng kali, pelan-pelan ya. Umat Nabi Nuh dan Nabi Nuhnya itu kan nggak mungkin saya ngomong begini ya. Umat Nabi Nuh dan Nabi Bu bilang umat Nabi Nuh dan Nabi Nuhnya. Nabi Nuh dan umatnya gitu aja deh. Berarti salah saya ya. Udah pokoknya yang jelek yang salah ke saya aja deh ya. Umatnya astagfirullahaladzim. Nabi Nuh dan dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. Allah tanya kepada umatnya Nabi. Bu, yang kita bicarakan bukan Nabi Muhammad dulu nih. Nabi Nuh. Ya Allah, nih. Ya Allah, kepentok lagi nih dengkul. Bismillah ya Allah, sini bareng-bareng ya. Nah, coba tidak lihat Qur'annya. Silakan deh sambil makan, sambil ngemil ya Allah. Yang makan sama ngemil semoga berkat umrah dan haji ya Allah. Ustadznya nggak boleh baperan. Ya. Ya Allah, enak banget minum dingin dia, saya lagi tausiah ya Allah. Nabi Nuh dan mikrofon. Ulangi. Mbak Bayu, Nabi Nuh ke saya dulu. Nabi Nuh dan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah bicara berfirman kepada umatnya Nabi Nuh, apakah ada yang menyampaikan risalah kepada engkau kalian? Umatnya Nabi Nuh dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan tidak. Dusta nggak umatnya Nabi Nuh? Karena mengatakan apa tadi? Maka kemudian Nabi Nuh ditanya sama Allah, apakah engkau bisa bersaksi kalau engkau telah menyampaikan risalah? Maka kata Nabi Nuh, ada Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dan... Maka kalau begitu, kita semuanya kemudian mengatakan, iya, Nabi Nuh sudah menyampaikan sesuai di Quran dan hadis. Maka itulah yang disebut umat Nabi Muhammad menjadi saksi. Do you understand? Coba ulangin, Bayu, ulangin. Gimana cara masuk umat Nabi Muhammad jadi saksi yang tadi? Allah umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Teruskan lagi. Umat Nabi Nuh dan umatnya dihadapkan kepada Allah. Mikrofonnya. Terus? Dihadapkan kepada Allah dan Allah menanyakan kepada Nabi Nuh apakah Nabi Nuh sudah memberikan risalah kepada umatnya. Terus? Maka umatnya mengatakan tidak. Bohong nggak umatnya? Terus? Maka Nabi Nuh meminta kepada Rasulullah dan umatnya agar menjadi saksi. Itulah yang dimaksud
umat Nabi Muhammad menjadi berapa tuh? 5 ya? 5 ya? Yang pertama umurnya tapi berkualitas. Yang kedua adanya di akhir tapi yang ketiga masuk surga diizinkan ke dan mengambil yang dia kenal berapa kali? 70 kalau matinya mati. Dan berapa bidadarinya? 72. Maka kalau Mas Bayu meninggalnya lagi pengajian, bidadarinya enggak 2, 3, tapi 72. Gempor. Pandangan ke depan. Ikuti saya. Ikuti saya. Sini semua. Jangan pahami akhirat dengan akal dunia. Ulangi. Dia bilang gempor karena pemahamannya dunia. Rasul mengatakan yutaqwa mi'ah fil jima'. Siapapun yang berhubungan dengan pasangan atau bidadari, Allah berikan kekuatan dalam berjima melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Jadi gempor apa kagak? Jangan pahami akhirat dengan ibu sini semuanya. Jujur katakan, nanti saya dan Pak Adi insya Allah di sorga, insya Allah. Bentuknya begini apa beda? Ganteng apa enggak? Sekarang? Beda. Makanya ibu sekarang, maaf jangan marah ibu. Ibu yang duduknya sambil blonjor pakai kursi, maaf ya. Mungkin usianya 70 ya. Bener Bu 70? Nanti ibu yang Ibu 75 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ibu yang usianya di atas 70, nanti di sorga nggak ada nenek-nenek. Berubah. Itulah Bayu, jangan memahami gempor-gempor karena pemahamannya berapa tuh tadi tuh saya tuh pendek berkualitas, akhir zaman tapi didahulukan, sorga dan diizinkan ke neraka. Keempat yang Mbak Helva terjemahkan, kita sebaik-baik umat karena memberikan mengajak ke mencegah kemung dan di ujungnya beriman kepada mungkin umat-umat yang lain, agama yang lain juga mengajarkan kebaikan. Benar apa enggak? Tapi kekurangannya enggak kepada Allah dan Rasul. Bisa paham Bayu? Yang kelima, umat wasapo, karena kita akan menjadi saksi. Gimana saksinya? Akan menjadi saksi buat utusan-utusan umat-umat terdahulu. Ternyata banyak umat terdahulu berdusta di hadapan Allah di hari. Kitalah yang akan menjadi saksi untuk umat Nabi Nuh dan lainnya. Berapa barusan? Sekarang 1 jam kurang 5 menit. Keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, dipanggil dihadapkan di hari kiamat, ghurran. Sini semuanya, ke saya dulu, ghurran. Ke depan ya. Ininya putih bersinar. Glowing, ininya bercahaya. Ibu semuanya saya lihat bercahaya, amin kan? Karena posisi ibu ada di bawah lampu, makanya pada jadi umat Nabi Muhammad keluar dari kuburan menuju hari kiamat, mukanya muhajjalin. Sini semuanya,
bilang muhajjalin. Bukan hanya ini, tapi seluruh sampai kakinya itu bercahaya. Hanya dimiliki oleh umatnya. Maka nanti di hari kiamat kita melihat banyak manusia yang Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah. Harus diruqyah nih. Tadi barusan yang ngomong perempuan ya. Iya, ibu yang enggak pakai pakaian sehelai pun beda pembahasan. Ini yang kita bahas adalah mukanya bercahaya. Ibu yang bilang barusan enggak pakai pakaian sehelai pun istighfar 3 kali. Pegang mikrofonnya Bayu. Umat Nabi Muhammad keluarnya nanti di hari kiamat dalam keadaan apanya? Maka saya dan kita semuanya insya Allah aminkan. Keluarnya biasanya cahaya muka itu memancar diawali dari hati. Kalau hatinya sejuk, mendamaikan, baik, insya Allah mancar ke sini. Apalah artinya suka pengajian dan suka tahajudan kalau hatinya kotor. Makanya meskipun dia enggak putih, dia hitam, tapi ngelihat mukanya enak, adem. Karena ada inner beauty. Meskipun Bayu enggak putih, tapi hitam, tapi ada inner beauty memancar ke mukanya. Yang sebelah kiri Ustadz kameramen, iya juga. Ya, jadi kalau begitu, sini semua muka bersinar karena hatinya bersih. Tapi di hadis ini, coba sini deh, tuh. Lihat, Bu. Nih, dari sini nih, tuh. Saya tulis Pak Adi, tuh. Nah, yang kita bahas ini nih. Apa penyebabnya mukanya bercahaya? Ternyata di hadis ini bukan karena hati saja. Apa itu? Min asaril wudu. Karena kena air. Makanya jangan lepas dari air. Kalau dia selalu berwuduk mudawamah suci, meninggalnya dalam keadaan suci. Ibu, Pak, semuanya, Pak Adi semuanya. Saya lihat ya, semuanya pada berjilbab nih sekarang. Lihat dong, pada berjilbab semuanya. Sekarang. Benar nggak nih? Pertahankan. Jangan sampai meninggal di luar sedang nggak berjilbab. Na'udzubillah sedang bermaksiat. Dan usahakan jilbabnya khimar. Apa itu khimar? Kerudungnya menutupi sampai dada. Udah jangan diturunin. Saya udah ngeliat dari sini ya. Usahakan kerudungnya sampai mana tadi? Namanya khimar. Ustadz ngomong begitu dalilnya ada nggak? Ada. Kita melebar. Suratnya 24 Bayu. Surat berapa tadi? Gerak cepat Bayu 24 ayatnya 31 Bayu 24 ayat berapa tadi Bayu? Ya Allah tuh telunjuk tuh jempol, semoga jadi saksi di hari kiamat, amin. Ya silakan langsung terjemahkan Bayu, mikrofonnya pegang dong ya, angkat suaranya, mikrofon tempel, baca bismillah dulu, angkat suaranya. Yang ibu tolong dengar, Bayu terjemahkan. Ayat ke-31. Ya, 31, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Stop dulu, tolong jawab siapa perempuan yang beriman. Ibu jangan bilang saya dong, kami. Waduh, pede sekali ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah wanita yang beriman? Belum tentu kalau nggak ngikutin ini. Silakan, siapakah wanita yang beriman? Silakan, yang pertama. Agar mereka menjaga pandangannya. Sini semuanya. Ibu semua pakai saya dulu. Ciri perempuan yang ke depan. Jaga. Apalah artinya perempuan beriman sebelum tidur nonton film Korea. Meteor Garden. Tampan-tampan ini cowok. Oh, enggak jaga. Ibu kalau ada cowok tampan depan ibu, ngeliat apa enggak? Berarti belum perempuan beriman. Teruskan lagi, yang kedua silakan. Sebentar. Bu melihat pandangan pertama, tapi langsung
palingkan. Namanya ghaddul basar. Karena umumnya dari makanya banyak sekali kasus cinta diawali dari apalagi sampai Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Astagfirullahaladzim. Allah. Nah, jangan baperan. Nabi Nuh tadi apa tadi? My wife just one. Cuman jamaah ini yang berani sama saya. Pak Adi, Mbak Helva, saya di sini ada nggak 7 tahun? Mbak Helva, ada nggak 7 tahun di sini? 7 tahun ada? Ada yang lebih lama ketimbang saya, Pak Adi? Ada? Masya Allah. Ibu nggak bosan dengan saya? La ilaha illallah. Ulangi dari awal. Bayu, ulangi dari awal. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, Terus. agar menjaga pandangannya, Terus. dan memelihara kemaluannya, Kehormatan. Kemaluan itu apa? Jaga kemaluan, jaga mata, jaga pandangan, jaga tutuplah jilbab, tutuplah auratnya, termasuk menjaga kohor. Ucapan bicaranya jangan mendayu-dayu, pandangannya jangan memandang terus. Jagalah kehormatan sebagai seorang wanita. 1, perempuan beriman, jaga mata, jaga kehormatan. Termasuk jaga apa nih? Jangan menunjukkan apa nih? Apa ini? Perhiasan. Tuh, taruh sini. Ibu di mana alamatnya? Di sana Pak Ustaz. Oh. Gitu ya. Teruskan lagi Bayu. dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nih sini. Ulangi. Makanya ketika perempuan begini dia melorot ininya. Makanya banyak perempuan yang pakai manset di sininya. Udah jangan pada begini-begini. Udah kelihatan dari sini semuanya. Jaga. Yang kedua, jaga kohor. Tutuplah. Yang boleh kelihatan cuma makanya kalau terserah pendapat yang lain, saya tidak mengatakan niqab sunnah. Silakan aja pakai niqab. Tapi kalau niqabnya sunnah, berarti ibu semuanya tidak mengerjakan sunnah. Bagi saya niqab atau cadar tidak sunnah. Dan setiap pendapat harus masing-masing dihargai. Kalau ada ustadz mengatakan niqab sunnah, silakan. Tapi ustadz juga harus menghargai pendapat kita. Saya mengatakan niqab bukan sunnah. Baik saja kerjakan, silakan. Bisa dipahami semuanya ya? Ya berarti kalau begitu, ini dan apa tadi? Bisa dipahami semuanya? Nah, teruskan lagi. Kecuali yang terbiasa terlihat. Terus? Dan dapat mereka menurunkan kain kerudung ke dadanya. Kain kerudung kemana? Lihat Qur'annya. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa yubdina zinatahunna ila ma zahara minha wa yadribna bi khumurihinna. Apa dia? Biqul namanya khimar. Maka kerudung yang menutupi sampai namanya khimar. Pakai huruf kha. Enggak usah. Biasa aja. Apa itu namanya? Khimar. Pakai huruf apa tadi? Kha. Kalau pakai huruf ha berarti keledai. Maka ibu pakai khimar, keledai. Pakai kha. Umatnya Nabi Muhammad keluar dari kuburan menuju pada dengan muka dan badan yang itu semua disebabkan karena suka maka jangan remehkan wudhu. Maka wudhulah yang membuat semuanya memiliki dan setelah wudhu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Maka pintu sorga yang 8 terbuka.
dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai hanya dengan bermodal habis wudhu baca doa. Ke saya dulu semuanya. Kalau begini berdoa terbuka ya. Pintu sorga yang jumlahnya bahasa Betawinya ngablak. You know ngablak? Pintu sorga yang jumlahnya dan disuruh pilih pintu sorga mana yang dia habis wudhu baca doa. Maka sorga yang 8 disuruh pilih. Wahai Mbah Helva, wahai Mas Bayu, yang Ustadz lagi tausiah dia makan roti. Ya Allah, maka pilihlah sorga mana yang dia sukai. Gara-gara habis wudhu membaca. Time is over, jam 2 lewat 13.15. Sekarang lebih. Ibu maaf, tadi subuh di Pondok Kelapa ketemu dengan Pak siapa tadi? Pak Arif. Jam 10-nya alhamdulillah sudah di Cilandak. Jam 1-nya di sini. Alhamdulillah. Sekarang jam 4-nya, setengah 4 saya ditunggu insya Allah di Pondok Indah. Ada kajian. Ikut dong. Nanti barulah acara haulnya di Ragunan, bukan di kandang, di Jalan Pertanian, ya. Semoga ada barokahnya. Ada yang tanya, angkat tangan. Ada yang tanya, Ibu ya. Mikrofonnya Bang Bayu, tolong berikan. Ya Allah, bau rotinya kecium sampai di sini, ya Allah. Sabar, nggak boleh laporan, Ustaz, ya Allah. Silakan sambil makan, ya Allah. Silakan. Silakan, nama Ibu siapa namanya? Ya, Bunia tinggal di Petukangan Selatan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk tadi kan mati saya tak ada yang dimandikan. Apa? Mati saya tak ada yang dimandikan dan tidak ada yang dimandikan. Nah kalau maaf kalau meninggal lagi tawaf itu dimandikan. Oh, masya Allah. Ibu, apapun yang fisabi, maka itu kecuali karena perang. Jadi kalau seandainya mati karena umroh dan haji ya tetap di. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Silakan Ibu Devi. Ibu Devi. Ya, silakan. Ibu Nia kesini pakai apa? Busway. Kalau Bayu pakai kesini pakai? Hah? KRL. Kereta. Oh. Silakan Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih. Ulangi. Bayu, ulangi dengerin. Silakan Ibu Devi. Nah. Kalau laki itu masuk surga kan dapat bidadari. Laki-laki apa tadi? Sedangkan wanita dapat apa? Ibu Devi buka Quran surat 56. Ibu Devi yang terjemahkan. Buka Qurannya sekarang. Berapa tuh contoh tadi? 56. Udah? 56. Udah Mbak Devi? Bu Devi 56. Sabar Ustadz, sabar. 56. Sudah belum? Ayatnya 17. 56. Ayat berapa tadi Mbak Devi? 17. Sudah? Nah, lihat Qur'annya. Yatufu alaihim wildan. Apa namanya tadi? Wildan itu pemuda tampan, mukhalladun yang abadi ketampanannya. Terjemahkan dong Mbak Devi, tolong. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Angkat suaranya. Ibu yang belakang. Ibu yang belakang. Ibu. Nah, coba yang lain tolong diam dulu. Biar Ibu Devi terjemahkan. Pelan-pelan angkat suaranya. Maka ibu dikelilingi sama wildan. Berondong-berondong. Wildan mukhalladun yang ketampanannya apa? Buat siapa Bu Devi wildan ini? Suratnya 13 ayatnya 23. Ya Allah yang ribet, buka handphone, buka Quran. Semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya. 13 ayat 23. Surat 13 Ar-Ra'd. 13 ayat 23. 23. Dah, Mbak Devi angkat suaranya. Aden, bilang Aden. Apa tadi? Aden. Kalau nama saya belakangnya Adenan. Kalau ini Aden. Silakan Mbak Devi. Surga
mereka. Sini ke saya. Aden. Nah, kalau saya belakang namanya? Kalau ini? Aden. Ulangi lagi dari awal. Ulangi pelan-pelan. Surga. Surga Aden mereka memasukinya bersama orang yang soleh. Terus. Dari leluhur, pasangan-pasangan dan kekasih. Jadi kalau begitu ketemu nggak sama suami? Jangan tadi ketemu sama suaminya. Ibu, ya, ulangi Mbak Devi pelan-pelan. Angkat suaranya pelan-pelan. Surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang yang soleh. Terus. Orang tuanya, leluhur itu orang tua. Pasangan-pasangan. Ketemu nggak sama suami istri? Nggak, jangan ketemu apa enggak? Maka wildan itu buat seorang wanita yang nggak bersuami. Kalau misalnya suami banyak yang banyak, jadi istrinya dapat yang mana Pak? Belum selesai bicara saya ya. Kalau istri ketemunya sama siapa tadi? Suaminya di dunia. Maka kalau begitu apa yang terjadi? Pak Adi ketemunya Mbak Vina. Saya ketemu sama my wife. Benar apa enggak? Nah, si wildan ini ketemunya sama seorang wanita yang enggak ini suaminya, ini istrinya, sini semuanya divorce, cerai. Jangan, tidak ketemu lagi dengan Bu. Kalau meninggalnya karena kalau pisah karena meninggal ketemu. Ibu kebanyakan Masya Allah. Kalau misalnya karena divorce, cerai, nggak ketemu. Maka saya berpandangan ketemunya sama siapa? Wildan. Kalau udah dipisah, cerai, nggak ketemu, Bu. Ketemunya sama siapa tadi? Sebentar. Kalau umpama suaminya, istrinya lebih dari sini semuanya Bayu. Ini suami nih. Istri pertama biasanya yang tuaan duluan. Istri yang kedua, istri yang ke ibu semuanya pandangan ke depan. Tuh 2, 3. Ada nggak cemburu di dunia? Kalau di sorga, Bayu buka handphonenya. Suratnya 15, ayatnya 47. Berikan handphone, mikrofonnya tolong geser Mbak Devi dengan ke Bayu. 15 ayat 44. 15 ayat berapa tadi? 47. Maaf, 15 ayat 47. Nah, udah ketemu belum Bayu? Angkat suaranya Bayu, angkat suaranya. 15 ayat berapa tadi? 47. Silakan. Dan kami lenyapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Jadi di surga itu nggak ada dendam. Nyambung apa enggak nih? Nggak ada marah, nggak ada Teruskan lagi, Bayu, pegang mikrofonnya, teruskan lagi. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Sini semuanya, ini suaminya. Berapa tadi istrinya? 1, 2, 3. Kalau di dunia cemburu. Saya nonton di YouTube, kiai istrinya 4. Yang keempat, santrinya. Belasan tahun. Cemburu apa enggak nih? Di mana? Kalau di surga, maka dia ketemu sama semua istrinya dan satu sama lain enggak ada yang saling jambak-jambakan. Itulah surga, wahai Ibu Devi. Maka dia yang sampai meninggal enggak dikaruniakan jodoh, suami atau istri, maka bertemunya dia dengan wildan. Kalau si suami ketemunya dengan bidan. Tapi apa yang ada di pikiran dan di hatinya, kalau dia pengen istri dari golongan mana? Allah perkenankan enggak? Allah berikan apa enggak? Berikan. Karena di sorga apa yang kita inginkan langsung ada di hadapan kita. Sampai dia pengen punya anak pun Allah berikan kala itu. Bisa dipahami semuanya nih? Nah, jadi kalau begitu, kalau ada yang tanya selama ini bicara tentang bidah, apakah ada bidadara? Ada. Kalau saya berpandangan namanya adalah wildan, tapi bukan buat istri yang sudah tapi itu buat seorang wanita yang sudah divorce atau tidak memiliki suami. Do you understand?
Kalau di dunia suaminya galak, sini dulu. Buka Quran, suratnya kedua, ayatnya 157. Mbak Helva, kedua, ayat berapa tadi? 157. Berikan ke Mbak Helva mikrofonnya tolong. Mbak Devi. Nah, kedua, berapa tadi? 157. Silakan Mbak Helva. Kedua 157. Enggak, bacanya dari 155. Bacanya dari 155. Silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Terus, kelaparan, terus. kekurangan harta, Ya, jiwa, dan buah-buahan. terus. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Kita enggak tahu, tapi dijelaskan di dua ayat ini. Orang yang sabar satu, Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna Innalillahi wa inna. Ya emang kita, sini dulu semuanya, emang kita miliknya. Ibu ke saya dah. Kita punya siapa? Allah terserah memberikan kita ujian apapun. Benar apa enggak ini? Kita nggak bisa maksa Allah ujian sesuai kemauan kita. Makanya kalau ada ujian, emang udah tak. Ya Allah, suami saya begini, emang udah. Ketika lagi fall in love, kok manis banget. Kesandung aja dielap. Ketika udah nikah 3 bulan, mata lu kotor. Ya, saya semuanya ya. Maka jawablah, emang udah tak. Itulah ciri orang yang sabar, menerima ketentuan Allah. Yang kedua, apa keutamaan orang sabar? 157 Mbak Helva. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Maka kalau dia dianugerahkan suami yang enggak, dia bilang, emang udah takdir Allah, maka seumur hidupnya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka suami yang galak itu tanpa disadari penghapus. Selama dia mengatakan takdir dan harus dihadapi dengan. Makanya kalau punya suami nikah lagi, dosa-dosanya kalau kemudian nikah lagi yang berikutnya, potong. Cukup ya, saya mau ada hajat lagi. Kapan-kapan kita teruskan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sebelum kesini ibu semua ada salam dari my wife buat ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.